warahmatullahi wabarakatuh. Saya Isti Wahyuningsih NIM A1B11972 selaku pemateri pertama dari kelompok 11 akan sedikit menjelaskan materi dari kelompok kami yang berjudul Deiksis dalam Bahasa Indonesia. Langsung saja, apa itu deiksis? Deiksis berasal dari kata Yunani deiktikos yang berarti hal penunjukan secara langsung. Dalam logika istilah Inggris, deiktik dipergunakan sebagai istilah untuk pembuktian langsung, sebagai lawan dari istilah elentik, yang merupakan istilah untuk pembuktian tidak langsung. Dalam linguistik sekarang, kata itu dipakai untuk menggambarkan fungsi kata ganti persona, kata ganti demonstratif, fungsi waktu, dan bermacam-macam ciri gramatikal dan leksikal lainnya yang menghubungkan ujaran dengan jalinan ruang dan waktu dalam tindak ujaran. Sebelumnya, istilah deiktikos dipergunakan oleh tata bahasawan Yunani dalam pengertian yang sekarang kita sebut kata ganti demonstratif. Setelah memahami pengertian deiksis, saya akan melanjutkan penjelasan tentang deiksis luar tuturan atau exofora. Untuk poin-poinnya yang akan dibahas di sini terbagi 3, yakni deiksis persona, deiksis ruang, dan deiksis waktu. Langsung saja, deiksis persona. Kata Latin persona ini merupakan terjemahan dari kata Yunani prosopon yang artinya topeng. Topeng yang dipakai oleh seorang pemain sandiwara dan yang juga berarti peranan atau watak yang dibawakan oleh pemain drama. Pemilihan istilah ini oleh para ahli bahasa waktu itu disebabkan oleh adanya kemiripan antara peristiwa bahasa dan pemain sandiwara. Referen yang ditunjuk oleh kata ganti persona berganti-ganti, tergantung pada peranan yang dibawakan oleh peserta tindak ujaran. Orang yang sedang berbicara mendapat peranan yang disebut persona pertama. Apabila dia tidak berbicara lagi dan kemudian menjadi pendengar, maka ia berganti memakai topeng yang disebut persona kedua. Orang yang tidak hadir dalam tempat terjadinya pembicaraan, tetapi menjadi bahan pembicaraan, atau yang hadir dekat dengan tempat pembicaraan tetapi tidak terlibat dalam pembicaraan itu sendiri secara aktif diberi topeng yang disebut persona ketiga. Selanjutnya, bentuk-bentuk kata ganti persona bahasa Indonesia. Ada 2 bentuk kata ganti persona pertama, aku dan saya. Masing-masing memiliki perbedaan dalam pemakaian. Kata aku hanya dapat dipakai dalam situasi informal. Misalnya di antara 2 peserta tindak ujaran yang saling mengenal atau sudah akrab hubungannya. Kata saya dapat dipergunakan dalam situasi formal, misalnya dalam suatu ceramah, kuliah, atau di antara 2 peserta tindak ujaran yang belum saling mengenal. Tetapi dapat pula dipakai dalam situasi informal, kata saya dapat dipergunakan dalam konteks pemakaian yang sama dengan kata aku. Bentuk persona kedua, engkau dan kamu, hanya dapat dipergunakan di antara peserta ujaran yang sudah akrab hubungannya, atau dipakai oleh orang yang mempunyai status sosial lebih tinggi untuk menyapa lawan bicara yang berstatus sosial lebih rendah. Sebutan ketakziman untuk persona kedua dalam bahasa Indonesia ada banyak bentuk ragamnya, di antaranya Anda, saudara, leksem kekerabatan seperti bapak, kakak, dan leksem jabatan seperti dokter, mantri. Dalam bahasa Indonesia juga dibedakan antara bentuk persona ketiga tunggal, ia, dia, beliau, dan bentuk persona ketiga jamak mereka. Dalam distribusi morfemisnya, bentuk persona dibedakan antara bentuk bebas dan bentuk terikat. Dalam distribusi sintaksisnya dibedakan antara bentuk terikat yang lekat kanan dan yang lekat kiri. Bentuk yang lekat kanan dijumpai dalam konstruksi posesif. Karena bahasa Indonesia adalah bahasa bertipe VO yang konsisten, maka dalam konstruksi posesif, bentuk persona senantiasa lekat kanan. Seperti contoh 20, anakku, anakmu, anaknya. Bentuk yang lekat kanan dapat pula ditemukan pada kata ganti persona yang menduduki fungsi objek dan berperan objektif. Seperti contoh 21. Ali memukulku, Ali memukulmu, Ali memukulnya.
Bentuk yang lekat kiri hanya dapat berupa persona pertama dan kedua saja, dan hanya berada dalam rangkaian dengan verba mengisi gatra, seperti contoh 30. Buku itu sudah kuambil, buku itu sudah kau ambil. Bentuk yang lekat kanan yang mengisi gatra konstituen pelaku hanya dapat berupa persona ketiga saja, dan bersama dengan prefiks di dirangkai dengan verba. Selanjutnya, konstruksi verba di dan bentuk persona. Jung mengutip MacDonald dan Darjowijojo yang mengatakan bahwa konstruksi di dalam bahasa Indonesia dapat juga diikuti pelaku persona pertama dan kedua. Seperti contoh 32. Buku itu sudah dibaca oleh saya. Buku itu sudah dibaca oleh kamu. Menurut pengamatan Mes, Purwadarminta dan Slamet Muljana, konstruksi di hanya dapat disusul dengan pelaku persona ketiga saja. Sejauh pengamatan Bambang terhadap ragam tulis bahasa Indonesia modern, tidak ia jumpai rangkaian bentuk di dengan pelaku persona yang bukan ketiga. Hingga kini ia hanya dapat menjumpai bentuk di yang diikuti bentuk persona kita. Selanjutnya, sifat khas leksem persona dalam bahasa seperti bahasa Indonesia. Leksem persona dapat dirangkaikan dengan kata ganti demonstratif ini, itu. Seperti contoh 57, saya ini Islam dan saya percaya kepada Tuhan dan berkeyakinan, katanya lagi. Contoh 60, mendengar jawaban itu, pemuda-pemudi berkerumun di sekeliling perempuan muda itu. Ia pucat seperti. Bentuk terikat persona yang berada dalam konstruksi posesif dapat pula dirangkaikan dengan kata ini itu. Dalam bahasa seperti bahasa Inggris, pemarkah definit rangkap seperti ini tidak diizinkan. Seperti contoh 64. Kata ganti persona dapat direduplikasikan. Bentuk reduplikasi ini dipergunakan untuk memberikan warna emosi negatif, seperti kejengkelan, kejemuan, atau depresiatif. Kata ganti persona ketiga, tunggal, tidak dapat direduplikasikan. Tetapi tidak seperti kata ganti persona yang lain, bentuk dia dapat dirangkaikan dengannya, meskipun bentuk seperti ini bukan bentuk yang baku. Dan di antara kata ganti persona, hanya bentuk dia yang dapat dirangkaikan dengan kata sandang si. Selanjutnya, deiksis ruang. Tidak semua leksem ruang dapat bersifat deiktis, dan tidak ada leksem ruang yang berupa nomina. Poin pertama, leksem bukan verba yang tidak deiktis. Fillmore menerangkan perbedaan antara yang tidak deiktis dengan yang deiktis dengan analogi ini. Sebuah patung manusia dan sebuah foto manusia. Patung tidak menunjukkan atau menggambarkan sudut pandang seorang pengamat tertentu. Lain halnya dengan foto, karena sewaktu pengambilan foto, kamera diletakkan pada tempat tertentu, dari depan atau dari samping, dari atas atau dari bawah, atau pada ketinggian yang sama dengan si model. Leksem ruang seperti dekat, jauh, tinggi, pendek, tidak bersifat deiktis, seperti tampak pada contoh 77. Salah dekat dengan Yogya. Dalam rangkaian dengan bentuk personal leksem ruang yang tidak deiktis itu bisa menjadi deiktis, seperti contoh 80. Rumah Sidul dekat dengan rumah saya. Leksem ruang seperti kanan dan kiri tidak deiktis apabila dirangkaikan dengan benda bernyawa seperti manusia. Seperti contoh 83, adik saya berdiri di sebelah kiri Bapak Jenderal itu. Tetapi menjadi deiktis apabila dirangkaikan dengan benda yang tidak bernyawa, misalnya pohon. Seperti contoh 84, benda apa itu yang bersinar di sebelah kanan pohon cemara itu. Untuk mengerti apa yang dimaksudkan dengan kata kanan pada contoh 84, kita perlu mengetahui tempat si pembicara berdiri waktu mengucapkan kalimat itu. Syarat lain ialah bahwa kita dan si pembicara harus memiliki orientasi yang sama dalam menghadapi benda yang dibicarakan itu. Leksem ruang seperti depan dan belakang juga tidak deiktis apabila dirangkaikan dengan nominan seperti manusia atau rumah yang mempunyai bagian depan dan belakang. Hal ruang seperti yang dapat ditunjukkan oleh preposisi dalam bahasa Indonesia dapat bersifat statis atau menggambarkan hal yang diam, dan dapat bersifat dinamis atau menggambarkan hal yang bergerak.
Untuk hal yang bergerak, itu perlu dibedakan antara pengertian tempat asal gerakan atau TA dan tempat tujuan gerakan atau TT. Preposisi di menggambarkan hal yang diam, sedangkan preposisi ke dan dari menggambarkan hal yang bergerak. Ke merupakan pengantar tempat yang dituju, sedangkan dari merupakan pengantar tempat yang ditinggalkan. Atau dengan memakai peristilahan dalam penelitian ini, ke memasalahkan tempat tujuan atau TT, sedangkan dari memasalahkan tempat asal atau TA. Ketiga preposisi itu oleh Mes disebut kata depan tulen, oleh Purwadarminta disebut kata depan sejati, dan oleh Slamet Muljana disebut kata perangkai asli. Poin kedua, leksem bukan verba yang deiktis. Sistem pronomina demonstratif dalam bahasa Indonesia tidak paralel dengan kata penunjuk tempat. Hanya dikenal adanya dua pembedaan. Pronomina demonstratif ini untuk menunjuk pada benda atau tempat yang dekat dengan persona pertama, dan itu untuk menunjuk pada benda yang jauh dari persona pertama atau yang dekat dengan persona kedua. Poin ketiga, leksem verba yang deiktis dan yang tidak. Fillmore sampai pada kesimpulan bahwa arah yang dituju verba go adalah tempat yang tidak diduduki oleh si pembicara pada saat tuturan. Verba come lebih pelik masalahnya. Perbedaan utama arah gerakan verba, deiktis, come dan go, menurut Fillmore terletak pada TT gerakan itu. Secara eksoforis, TT gerakan yang digambarkan oleh verba come adalah tempat persona pertama atau kedua pada saat tuturan atau pada saat yang disebutkan dalam kalimat yang bersangkutan. Sedangkan TT verba go adalah TT yang tidak diduduki oleh si pembicara pada saat tuturan. TT yang diduduki oleh persona pertama dan juga kedua ini oleh Fillmore disebut pusat deiktis. Clark tahun 1974 juga melakukan penelitian. Dalam penelitiannya terhadap penggunaan kata come dan go dalam idiom atau ungkapan menemukan bahwa dalam konteks itu come dan go lebih menunjukkan suatu perpindahan keadaan daripada gerakan. Dalam konteks idiom ini, apa yang disebutkan Fillmore, pusat deiktis, disebutnya keadaan normal. Kata come menuju ke keadaan normal, sedangkan kata go meninggalkan keadaan normal. Dalam bahasa Indonesia sendiri, tidak dijumpai banyak ungkapan dengan mempergunakan kata datang dan pergi. Kata-kata seperti kembali, keluar, dan masuk yang tidak netral secara deiksis dalam bahasa Inggris bersifat netral dalam bahasa Indonesia. Poin terakhir yaitu arah gerakan leksem verba yang berantonim. Untuk memudahkan melihat perbedaan arah gerakan itu, perlu dibedakan unsur-unsur yang terlibat dalam gerakan itu, yaitu hal yang menggerakkan atau HM, hal yang bergerak atau HB, tempat asal gerakan atau TA, dan tempat tujuan gerakan atau TT. Ada 3 macam arah gerakan verba yang berantonim. Pasangan antonim pertama adalah pergi datang. Pasangan antonim kedua yaitu membeli menjual, menerima menyerahkan, menyewa menyewakan, meminjam meminjamkan. Sedangkan kelompok antonim ketiga yaitu mengantar menjemput, membawa mengambil. Selanjutnya akan dijelaskan oleh pemateri kedua. Kepada pemateri kedua, saya persilahkan. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Utandriani dengan ujung NIM 056. Di sini, saya akan menjelaskan tentang deiksis waktu. Terdapat 6 hal yang terdapat dalam deiksis waktu. Yang pertama adalah leksim ruang yang mengungkapkan pengertian waktu. Nah, leksim ruang seperti depan itu dipakai dalam pengertian waktu yang memberikan seolah-olah waktu merupakan hal yang diam, sedangkan leksim ruang seperti datang dalam pengertian waktu itu memberikan kesan bahwa waktulah yang bergerak melewati kita. Contohnya seperti minggu depan, Kamis depan, dan tahun depan. Nah, yang kedua di sini ada leksim waktu yang tidak deiktis. Beberapa leksim waktu seperti saat, waktu, masa, tempo, kata, dan juga kali berbeda dalam hal jangkanya atau panjang pendeknya. Seperti kata saat lebih pendek jangkanya dibanding dengan kata waktu, masa, dan tempo. Contohnya seperti sepanjang masa, itu berbeda jangkanya
seperti dalam tempo 17 hari. Itu sangat berbeda masa dan panjangnya. Baiklah, yang ketiga di sini adalah leksim waktu yang bersifat deiktis. Leksim waktu bersifat deiktis apabila yang menjadi patokan adalah si pembicara, seperti kata sekarang bertitik labu pada si pembicara saat mengucapkan kata itu dalam sebuah kalimat atau sebuah tuturan. Lalu kata kemarin bertitik labu pada suatu hari sebelum saat tuturan. Baiklah, yang keempat itu ada pemarkah futur dalam bahasa Indonesia. Nah, di sini kata ingin dalam bahasa Indonesia lebih menyatakan suatu keinginan daripada keakanan. Lalu kata hendak dapat juga menyatakan keinginan atau maksud, tetapi lebih menyatakan hal keakanan daripada kata ingin. Lalu kata mau dapat menyatakan kemauan, tetapi dapat pula menyatakan keakanan. Kata akan dan bakal hanya dapat menyatakan keakanan. Lalu yang kelima itu ada beberapa leksim waktu yang dapat dirangkai dengan kata ini atau itu. Nah, di antara leksim waktu, baik yang deiktis maupun yang tidak, ada yang dapat dirangkai dengan kata ini atau itu. Lalu ada yang hanya bisa dirangkai dengan kata ini atau itu saja. Dan ada yang tidak bisa sama sekali. Baiklah, yang keenam atau terakhir itu ada leksim waktu yang lain. Kata-kata jikalau, kalau, apabila, selain dapat menjadi konjungsi temporal, juga dapat menjadi konjungsi kondisional. Seperti di konjungsi temporal itu contohnya dari depan rumah ini. Kalau siang bisa dilihat puing-puing pesawat yang berserakan. Lalu konjungsi kondisional itu seperti kalau perusahaan taksi diizinkan menaikkan tarif, maka angkutan jenis ini akan susah dijangkau rakyat kecil. Baiklah teman-teman, di sini saya akan menjelaskan mengenai deiksis dalam tuturan atau endofora. Pertama, saya akan menjelaskan mengenai pemarkah, anafora, dan katafora bentuk persona. Di antara bentuk-bentuk persona, hanya kata ganti persona ketiga yang dapat menjadi pemarkah, anafora, dan katafora. Penafsiran bentuk persona secara eksoforis dan endoforis ini mengundang perbedaan pendapat di antara para bahasawan. Bridge 1974 bagian 513 sampai 516 tidak setuju dengan pendapat Benveniste 1956 bagian 37. Dalam kutipan tersebut, Benveniste mengatakan bahwa persona pertama dan kedua bersifat eksoforis, sedangkan persona ketiga bersifat endoforis. Menanggapi apa yang dikemukakan oleh Benveniste ini, Bridge mengutip dari Peirce yang menunjukkan bahwa persona ketiga dapat pula bersifat eksoforis. Bridge memberikan contoh. Apabila seorang bayi perempuan yang baru saja dilahirkan ditunjukkan kepada ayahnya, maka sang ayah ditebak akan mengatakan, "I think she is beautiful." Dalam kalimat itu jelas bahwa kata she adalah eksoforis. Mengenai persona kedua dan pertama, Bridge berpendapat bahwa kedua bentuk persona itu dapat pula bersifat endoforis. Sebagai alasan lain untuk mengatakan bahwa persona pertama dan kedua dapat endoforis, Bridge mengemukakan fenomenon tentang campuran antara kutipan langsung dan kutipan tidak langsung yang terdapat dalam bahasa Rusia, seperti contoh di atas. Secara sintaksis, struktur kalimat dalam bahasa Rusia itu menunjukkan kutipan tidak langsung. Akan tetapi, bentuk persona yang dipakai adalah bentuk persona yang eksoforis atau persona pertama dan kedua. Meskipun bentuk persona tersebut tidak disebutkan secara formatif atau predikat verbal yang dipergunakan menunjukkan persesuaian gramatikal atau grammatical agreement dengan persona pertama dan kedua. Fenomenon seperti ini bukan eksofora dan bukan pula endofora, atau barangkali malah eksofora dan sekaligus juga endofora. Dalam kerangka penelitian ini, fenomenon seperti ini dalam bahasa Rusia itu disebut pembalikan deiksis atau deiktik reversal. Dalam hal persona mengenai pembalikan deiksis dalam hal waktu dapat dilihat pada fenomenon yang lazim yang disebut kala kini history atau history present.
Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai pemarkah anafora dan katafora yang bukan persona. Dalam bahasa Indonesia, nomina bukan insan tidak memiliki bentuk pronominal yang bebas atau free. Mengenai bentuk pronominal yang terikat atau bond bagi nomina bukan insan. Hanya dalam konteks tertentu, bentuk ia dan dia dapat dipergunakan sebagai pemarkah anafora bagi nomina bukan insan. Salah satu strategi yang dipakai dalam pemarkahan anafora yang bukan persona ialah menyebut ulang bentuk formatif titik tolaknya dan dirangkaikan dengan kata itu. Hal penyebutan ulang itu baru penting nanti pada bab ke-6. Yang penting pada bab ini adalah kata itu sendiri. Pada contoh, datanglah Tuan Bupati dari Rembang dengan mobil. Waktu mobil itu masuk ke halaman sekolahan. Apabila titik tolak itu berupa suatu frasa, maka yang disebut ulang hanya konstituen induknya, dan kemudian dirangkaikan dengan pemarkahan anafora itu. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai pemarkah anafora dan katafora yang berupa konstituen nol. Pengertian konstituen nol secara tentatif dilambangkan dengan lambang berikut. Yang dipakai dalam analisis ini dipinjam dari istilah yang dipergunakan dalam transformational grammar atau TG. Konstituen nol atau frasa nominal yang dilesapkan itu dapat anaforis dan dapat pula kataforis. Ini dapat dijumpai pada klausa yang berkonjungsi subordinatif. Apabila klausa yang diawali dengan konjungsi subordinatif itu disebut pertama, maka konstituen nol itu kataforis. Seperti contoh, setelah makan mereka pergi. Apabila klausa itu disebutkan kedua, maka konstituen nol itu anaforis, seperti mereka pergi setelah makan. Selanjutnya, verba refleksif. Lehman 1978 bagian 407 menyebutkan bahwa dalam bahasa-bahasa Indo-Eropa, verba refleksif merupakan bentukan baru hasil proses perkembangan verba pulang diri atau middle verb. Verba yang menggambarkan suatu perbuatan yang dilakukan oleh subjek mengenai dirinya atau untuk kepentingan dirinya banyak ditemukan dalam bahasa Yunani. Isi semantis verba pulang diri dan verba refleksif adalah sama. Bedanya, verba pulang diri bermarkah secara morfologi, sedangkan verba refleksif secara leksikal. Bentuk refleksif dalam bahasa Jepang atau zibun tidak ditasrifkan atau dibedakan menurut bentuk persona, genus, dan bentuk jamak atau tunggal. Kuno 1979 bagian 177. Jadi dalam hal ini mirip dengan kata zibun dalam bahasa Jepang, tetapi ada pula yang dirangkaikan dengan kata ganti persona. Kata diri dapat dirangkaikan dengan persona ketiganya. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai kata dalam bahasa Indonesia. Kenan dan Komri yang dikutip dalam Foley 1976 bagian 20 menyebutkan bahwa dalam kebanyakan bahasa Austronesia Barat, konstituen induk atau the head dan subjek dalam klausa relatif harus berkoferensi. Dengan perkataan lain, dalam bahasa seperti bahasa Indonesia yang termasuk dalam rumpun Austronesia Barat, kata ganti relatif hanya dapat menduduki fungsi subjek. Yang mengikuti pandangan ini atau yaitu bahwa kata yang adalah kata ganti relatif akan mengatakan bahwa kata yang berbeda dengan kata who dalam bahasa Inggris karena kata yang hanya dapat dipergunakan dalam fungsinya sebagai subjek. Seperti contoh, anak yang membeli buku itu tetangga saya. Anak yang dipukul Sidul itu tetangga saya. Vihar yang dalam
1979A masih mengikuti pandangan di atas, dalam 1979C menolak dan meninggalkan pandangan tersebut dengan mengajukan pandangan baru, yaitu bahwa kata yang merupakan ligatur yang tidak berstatus argumen. Jadi, bukan kata ganti relatif. Bahwa kata yang adalah ligatur yang tidak berstatus argumen tampak lebih jelas pada frasa nominal dengan atribut yang tidak berupa klausa. Seperti contoh, dia anak (yang baik). Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai pemarkah tentu rangkap. Kata ganti persona yang merupakan bentuk terikat yang dalam konstruksi posesif dapat pula dirangkaikan dengan kata ganti demonstratif. Akan tetapi pemarkah tentu rangkap hanya dapat terjadi pada rangkaian kata ganti demonstratif dengan persona ketiga. Kata ganti persona pertama atau kedua dapat pula dirangkaikan dengan kata ganti demonstratif. Namun, rangkaian ini tidak dapat disebut sebagai pemarkah tentu rangkap, karena persona pertama dan kedua selalu eksoforis, jadi tidak dapat merupakan pemarkah anafora.